Gimana? Saya izin langsung ke pertanyaan ya, Bapak. Monggo. Yang pertama, siapa arsitek yang menangani pembangunan Masjid Agung Yogyakarta? Jadi begini, Masjid Agung Yogyakarta yang kalau sekarang orang menyebutnya lebih Masjid Gede Kauman Yogyakarta ya, sekedar penamaan saja. Itu dibangun pada masa Hamengkubuwono I, pengulunya Kiai Fakih Ibrahim di Paningrat, ya, kan pengulu itu Menteri Agama yang bertanggung jawab pada bangunan. Kemudian rancang bangunnya atau arsitekturnya oleh Kiai Wiryo Kusumo, kira-kira itu. Baik. Terus, apa motivasi membangun Masjid Agung Yogyakarta? Jadi begini, setiap kekuasaan di Jakarta, di Jawa, sejak kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam, maka setiap kekuasaan, apakah itu kerajaan, kesultanan, atau kadipaten, pasti harus membangun masjid, karena itu menjadi bukti bahwa dia adalah sebuah kekuasaan Islam. Jadi dimanapun Anda akan pasti lihat, di Jawa Tengah, di depan kabupaten atau kadipaten pasti ada alun-alun, sebelah baratnya ada masjid. Itu menjadi persyaratan secara umum bagi sebuah kekuasaan Islam harus membangun masjid sebagai simbol yang menunjukkan dia adalah kerajaan atau kesultanan Islam. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah dari mana bahan-bahan material Masjid Agung Yogyakarta itu dihadirkan, Pak? Ada dua bahan pokok masjid itu ya. Satu batu putih, jadi bukan batu bata, batu putih ya. Batu putih itu merupakan satu bahan semacam andesit atau jenis bebatuan yang ada di lingkungan Yogyakarta. Kamu lihat kalau sekarang terkenal tebing breksi itu ya, itu kan juga seperti itu. Jadi tapi jenisnya memang agak beda, tapi seperti itu dari batu-batuan itu. Jadi bukan batu bata yang di tanah yang dibakar, tetapi dari batu asli. Ya. Itu yang kedua adalah kayu. Kayu tentu saja waktu itu, kamu jangan bayangkan sekarang ya, waktu itu masih hutan, sehingga kemudian akan bisa banyak mendapatkan kayu jati yang kualitas baik, ya, sehingga digunakan itu. Itu yang dua bahan pokok dalam pembangunan itu. Segini catatan, bangunan induk Masjid Gede itu dengan menggunakan batu tadi tanpa semen. Ya, kalau kamu lihat di Masjid Kauman, Masjid Gede Kauman itu tanpa semen. Jadi ditumpuk batunya, perekatnya apa? Orang mengatakan perekatnya itu adalah putih telur. Ya. Kuat sekali putih telur itu. Jadi kamu bisa lihat tanpa semen sama sekali itu. Kira-kira itu. Jadi batu putih sama kayu itu bahan utamanya. Apalagi? Yuk, monggo lanjut ya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa peran Masjid Agung dalam sejarah perkembangan Islam di wilayah tersebut, Pak? Ketika Sultan I mendirikan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat setelah pecah dengan Surakarta, maka dia punya kewajiban menyebarkan agama Islam. Sehingga Masjid Gede punya peran menyebarkan agama Islam. Bentuk kegiatannya adalah di halaman Masjid Gede dibangun dua bangunan yang disebut dengan pagongan. Pagongan ini pada perayaan Maulid Nabi menjadi tempat gamelan sekaten, kamu pernah ke Kauman, menjadi tempat gamelan sekaten yang dibunyikan untuk mengundang masyarakat, ya, masyarakat ngaji Senen gamelan sekaten. Saat itulah kemudian para ulama menyebarkan, mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Jadi fungsi Masjid Gede adalah untuk menyebarkan agama Islam. Maka Masjid Gede diurus oleh seorang penghulu utama atau penghulu sepuh ya. Kalau dulu memang disebut penghulu ya. Penghulu itu dalam bahasa Belanda.
itu bertugas untuk mengajarkan agama Islam. Yang pertama adalah Kiai Fakih Ibrahim Poningrat, itu yang kemudian menyebarkan agama Islam. Dalam penyebaran agama Islam kemudian diundang juga para ulama. Para ulama inilah yang kemudian ditempatkan di kampung Kauman. Jadi dalam menyebarkan Islam seperti itu di tempat Kauman, para ulama yang disebut dengan para ketib. Ketib berasal dari khotib, ya, orang yang bertugas menjadi khotib setiap Jumatan. Itu para ulama diundang untuk bertempat tinggal di Kauman dalam rangka menyebarkan, mengajarkan agama Islam pada masyarakat. Kira-kira itu. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Lagi. Bagaimana Masjid Agung bertahan selama peristiwa sejarah yang signifikan? Masjid Agung berdiri 1773 ya. Jadi sudah lebih dari 2 abad atau bahkan mungkin sudah 250 tahunan ya. Maka kemudian Masjid Agung itu sebagai sebuah bangunan karena dipakai itu maka terawat dengan baik. Jadi kalau saya katakan karena dipakai maka terawat dengan baik. Karena ada orang yang memang bertugas untuk merawat masjid gede. Di bawah kepemimpinan Kiai Pengulu ada yang disebut dengan dulu ya, ini awal mulanya ya, abdi dalam berjamaah. Jumlah 40 orang yang kerjanya harus menjadi jamaah masjid gede. Ada abdi dalam pametraan, itu yang suka pakai baju putih. Itu karena mereka juga menjadi imam di masjid gede. Ada lagi abdi dalam kaji selusin. Nanti nggak selusin itu, selusin 12. 12 haji yang memang bertugas untuk kemudian menyelenggarakan kegiatan di masjid gede. Jadi ada 2 hal dari segi bangunan terawat, dirawat oleh para abdi dalam, yang kedua dari segi kegiatan pun bisa berjalan terus dari mulai berdirinya sampai sekarang. Meskipun zaman berubah, artinya tidak lagi ada kaji selusin, tidak ada lagi abdi dalam berjamaah, tetapi kemudian diambil alih oleh masyarakat Kauman yang tetap memakmurkan masjid gede itu sendiri. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan keagamaan atau budaya yang sering diadakan di Masjid Agung? Jadi begini, karena tadi saya sampaikan Masjid Gede merupakan bagian pemilikan keraton dan Masjid Gede mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan Islam, maka ada kegiatan-kegiatan keagamaan atau kemudian kegiatan budaya. Setidaknya setahun 3 kali ada upacara gerbek. Upacara gerbek itu pada Maulid Nabi, pada Idul Fitri dan Idul Adha. Itu Sultan menyelenggarakan membagi sedekah untuk masyarakat. Itu menjadi bentuk keterikatan masyarakat dengan masjid. Ya, itu bentuk kegiatan itu. Ada lagi kalau upacara Isra Mi'raj, ada upacara juga yang bersifat meskipun sifatnya tradisional, ya. Saya katakan tradisional karena menggunakan simbol-simbol dalam sudut buah-buahan, itu juga keraton menyelenggarakan. Ya. Maka kemudian kegiatan menjadi lebih berlangsung pada saat ini, ya, karena sudah diambil alih oleh masyarakat. Dalam artian kebutuhan Kauman ini menjadi kampung Muslim yang karena memang seperti itu dan menjadi lebih kuat lagi ketika ada Muhammadiyah di Kauman. Maka kemudian Muhammadiyah dalam tanda kutip mengambil alih semua kegiatan masjid gede sehingga berjalan dengan baik. Baik kegiatan berjamaah setiap hari maupun kegiatan-kegiatan yang sifat pendidikan. Jadi seperti pengajian-pengajian berlangsung dengan rutin, kira-kira itu. Ada lagi? Monggo lanjut. Baik Pak, untuk selanjutnya nomor 7, bagaimana Masjid Agung mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar?
Jadi Masjid Agung atau Masjid Gede itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh karena menjadi sentral kegiatan umat Islam. Maka tadi dari segi posisi, Masjid Gede berada di sebelah barat alun-alun. Itu yang kemudian menjadi sentral kegiatan. Ya, dulu loh ya. Sehingga kemudian mempengaruhi ya. Oke, maaf tadi tiba-tiba putus. Ya, Baik, Pak. Ya, lanjut ya. Tadi kan tentang bagaimana masjid mempengaruhi kegiatan masyarakat. Karena masjid adalah sentra kegiatan umat Islam, maka kemudian masyarakat menjadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan. Bahkan dalam sejarah, Masjid Gede ini punya peran yang luar biasa. Pada tahun 1815, ketika Raffles, dalam sejarah Raffles itu menyerbu keraton, maka Sultan Hamengkubuwono II itu lari ke Kauman, lari ke Masjid Gede. Bersama seluruh masyarakat Kauman dan Abdi Dalem, berjamaah Abdi Dalem Pametaan Kaji Solusin, melakukan perang sabilillah terhadap Raffles. Itu ada tersebut dalam sejarah ketika dalam babat Bedahing Keraton Ngayogyakarta. Nah, sehingga Masjid Gede itu mempunyai peran sentral dalam perjuangan melawan penjajah waktu itu Raffles maupun di dalam perjuangan menyebarkan agama Islam. Bahkan pada zaman Belanda, kalau dirasakan masyarakat Masjid Gede mempengaruhi, pada zaman perang kemerdekaan, maka Masjid Gede halamannya itu menjadi tempat pemberangkatan setiap prajurit atau setiap pasukan itu untuk kemudian apel di depan Masjid Gede. Pak Dirman datang, para ulama memberikan semangat sebelum mereka berangkat berperang. Nah, inilah yang saya katakan Masjid Gede menjadi sentral kegiatan tidak hanya dalam agama tetapi dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Pasca perang kemerdekaan, kalau misalkan sebut dalam pasca Gestapo PKI 65, itu kemudian Masjid Gede itu menjadi tempat persiapan. Kalau dikatakan dulu ada demonstrasi Tritura, ya, itu Masjid Gede menjadi tempat persiapan para demonstran kalau mau berangkat demo. Sehingga pada bulan Maret 1966, belum lama ya, sekitar 50-60 tahun pun yang lampau, dari Masjid Gede lah kemudian dalam demonstrasi itu gugur 2 orang pahlawan Ampera. Ya. Pun dalam kegiatan yang politik. 1 Maret tahun 98, ya, 1 Mei 98, Masjid Gede menjadi tempat pertama kali diadakan reformasi di luar kampus. Ya, jadi kalian tahu pada 98 mahasiswa demonstrasi itu keluar kampus itu dimulai dari halaman Masjid Gede setelah Jumatan. Dan ini untuk menunjukkan Masjid Gede punya peran sentral. Tidak hanya peran keagamaan, tetapi mempengaruhi peran masyarakat. Kira-kira itu. Bapak, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan ke-8. Apa saja artefak bersejarah di Masjid Gede Kauman ada selain bangunannya tersimpan yang di Masjid merupakan Agung? Masjid Gede atau Masjid Agung, kami jarang menyebut dengan Masjid Agung ya, kami lebih
senang Masjid Gede Kauman ya, atau dalam istilah resminya Masjid Raya Provinsi DIY gitu ya. Itu nomenklatur resminya. Tapi kami Jamaah Masjid Gede lebih sering menyebut dengan Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Artefaknya ya bangunan itu sendiri. Saya katakan bangunan itu mempunyai tiga tingkatan ya. Kalau mulai di Masjid Gede itu ada 3 tingkatan. Itu melambangkan iman, Islam, ihsan ya. Kemudian paling atas itu yang warna hijau itu ada gada di tengah itu menunjukkan nilai tauhid ya. Jadi di situ kemudian kalau kamu masuk masjid itu pasti akan ketemu pintu gerbang, di sana ada buah simbol kayak buah, itu buahnya waluh, ngerti buah waluh ya. Itu melambangkan wallahi, maka dikasih buah waluh wallahi. Jadi orang masuk masjid harus karena niat karena Allah. Nah, di halaman masjid tadi ada 2 pakungan tempat gamelan sekatan untuk menyebarkan agama Islam. Orang masuk masjid Gede Alun melalui sebuah gapura yang dalam arsitektur disebut gapura Semartinandu. Kenapa Semartinandu? Untuk menunjukkan simbol kebijaksanaan dari Semar ya, namanya Jawa ya. Maka masuk masjid pasti akan ada kolam, karena masuk masjid pasti harus setidaknya mencuci kaki dan berwudu. Ada 2 bangunan utama di dalam itu tanpa cat, tanpa warna di dalam itu. Kemudian di luarnya warna-warni ya. Warna-warninya itu ada kuning, yang serambi itu ada kuning, ada hijau, ada merah. Untuk menunjukkan pengaruh budaya. Merah dan warna kemasan Cina. Kuning itu Arab. Dan kemudian atau Islam, dan hijau itu Jawa. Untuk menunjukkan bahwa di ruang serambi itu ada ruang publik. Artinya semuanya bisa digunakan. Tetapi kalau sudah masuk di dalam masjid, itu tanpa warna. Untuk menunjukkan dalam masjid hanya tempat untuk ibadah. Di dalam masjid ada 3 artefak yang menjadi peninggalan. 1 mimbar, ya, mimbar dalam bentuk yang khas ya. Kedua maksuro. Maksuro, nanti kamu kalau bicara di depan, maksuro itu kayak ruangan kayak sangkar. Itu tempat sultan kalau sholat ya. Jadi karena alasan security, maka sultan, tapi itu dulu ya. Kemudian yang ketiga mihrab, ya, mihrab tempat imam. Jadi 3 itulah artefak yang dan sampai sekarang bisa dilacak masih ada. Di Masjid Gede ada 2 tempat yang istimewa, sebelah utara, sebelah selatan. Sebelah utara disebut dengan Yatihun. Yatihun adalah tempat minum teh para ulama. Setelah sholat mereka minum teh di situ untuk kemudian menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat atau tempat para ulama untuk bermusyawarah. Di sebelah selatan ada ruangan yang disebut pawestren. Pawestren adalah tempat khusus perempuan. Jadi di Masjid Gede itu adalah tempat khusus perempuan. Jadi ini merupakan pemuliaan Islam kepada kaum perempuan. Kira-kira itu, matur nuwun. Bagaimana Masjid Agung dipelihara dan dirawat agar tetap kokoh? Jadi begini, Masjid Agung atau Masjid Gede Kauman karena memang dan peninggalan sejarah, maka kemudian diakui sebagai cagar budaya. Ya. Karena sebagai cagar budaya, meskipun kemudian yang pertama rasa tanggung jawab masyarakat Kauman yang merasa memiliki Masjid Gede, maka dan pasti melakukan perawatan-perawatan. Yang kedua, kalau sekarang atapnya itu tidak lagi menggunakan sirap, itu kemudian digantikan seng bergelombang, atau yang kemudian sekarang menggunakan galvanis, itu dengan dana dari pemerintah. Jadi pada periode tertentu maka ada dana dari pemerintah untuk merawat bangunan Masjid Gede. Di samping secara rutin harian, jamaah bertanggung jawab terhadap perawatan rutin Masjid Gede. Sekarang dengan adanya
dana keistimewaan, maka juga Masjid Gede mendapatkan dana dari keraton untuk merawat bangunan Masjid Gede agar tetap terpelihara dengan baik. Kira-kira itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana peran Masjid Agung dalam memperkuat identitas dan keberagaman masyarakat di sekitarnya, Pak? Jadi begini, karena tadi saya sampaikan, Masjid Agung itu merupakan ikon dari keraton yang harus ada, maka kemudian Masjid Agung harus ada pengurusan takmir. Karena Masjid Agung itu di Kauman, dan Kauman merupakan tempat berdirinya Muhammadiyah, maka Muhammadiyah memberikan perhatian khusus, ya. Sehingga kemudian orang mengatakan Masjid Gede Kauman itu laboratoriumnya Masjid Tarjih Muhammadiyah. Ada ikatan erat antara Muhammadiyah dengan Masjid Gede. Setiap ada keputusan baru dari Masjid Tarjih, itu akan dilaksanakan pertama kali di Masjid Gede Kauman. Nah, ini kan untuk menunjukkan ikatan erat antara Muhammadiyah dengan Masjid Gede. Sehingga sampai sekarang di tengah masyarakat yang plural itu tetap ikon Masjid Gede sebagai simbol kesultanan Islam tetap bisa bertahan. Maka menjadi penting kesadaran jamaah Masjid Gede untuk mempertahankan identitas itu, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah secara rutin. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan-pendidikan dakwah dalam bentuk kajian-kajian keislaman secara rutin, ya. Apakah kuliah subuh, kuliah ba'da maghrib dengan berbagai variasi, tafsir hadis, tafsir Quran, dan berbagai macam. Sehingga dengan demikian, identitas Masjid Gede tetap bisa bertahan sampai sekarang. Kira-kira itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin sudah cukup pertanyaannya, Bapak. Terima kasih. Sudah Ini berapa orang ini yang ikut? sekitar sebentar, Bapak. Ayo, nilainya sesekali videonya di-on-kan bareng-bareng gitu loh. Semuanya ada 7 orang, Pak. Oke, ayo videonya di-on-kan bareng. Ambil screenshot nanti dikirim ke saya. Nah, gitu loh. Sekali lagi terima kasih atas keingintahuan kalian sebagai mahasiswa tentang Masjid Gede Kauman. Saya sebagai seorang jamaah di Masjid Gede Kauman sekaligus menjadi salah satu imam. Saya mengucapkan terima kasih atas antusias saudara tentang Masjid Gede Kauman. Tentu saya sangat berharap tidak hanya sekarang saja, tapi mungkin kalian waktu 4 bulan ke Masjid Gede Kauman. Saya lebih sering menyebut Masjid Gede daripada Masjid Agung, ya. Karena kalau status itu dari gini supaya kalian mengerti. Tingkat provinsi ada Masjid Raya, tingkat kabupaten kota ada Masjid Agung. Maka saya tidak menyebut Masjid Agung, karena kalau Masjid Agung itu tingkat kota atau kabupaten. Masjid Agung di Jogja itu adalah Masjid Suhada. Kalau Masjid Gede Kauman itu Masjid Raya. Maka saya menyebut dengan Masjid Gede Kauman saja. Kira-kira seperti itu. Itu nggih? Semoga manfaat. Tolong ada yang screenshot dan kirim ke saya. Baik, Pak. Dan saya mohon maaf kalau ada ucapan saya atau penjelasan yang kurang pas. Matur nuwun. Terima Bapak, kasih. terima Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih banyak, Terima Bapak. kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saya live, ya. Oke, Pak. Terima kasih, Bapak. Tuh.